Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, tentang sumber energi. Namun sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami. Dan juga jangan lupa untuk selalu sarapan sebelum belajar agar tetap fit. Dan yang tidak kalah penting yaitu agar selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Oke, berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa juga untuk selalu mencatat jika ada hal yang kalian rasa belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, mari kita mulai. Lanjut. Subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari ya. Kalau kemarin kelas 3 kita sudah belajar tentang energi, yaitu ada energi bunyi, energi panas atau kalor, energi cahaya, energi kinetik, energi potensial, energi kimia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yaitu sumber energi. Apakah sumber energi terbesar di bumi? Ya, betul sekali. Energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar berikut ini? Ya, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian ada seorang anak yang mengajak orang tuanya untuk bermain. Kemudian ada juga proses fotosintesis. Lanjut. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang besar ataupun kecil. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah segala sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Misalkan energi matahari atau cahaya, energi angin, energi biomasa, gas alam, pembangkit listrik tenaga air, dan sebagainya. Kemudian ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas, dapat habis ya, dan tidak dapat diperbarui walaupun ada yang dapat diperbarui namun memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi ini saat ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan masyarakat, walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Contohnya adalah sumber energi yang berasal dari fosil, misalkan batu bara dan minyak bumi, dan juga sumber energi yang berasal dari mineral, yaitu uranium. Nah, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup baik tumbuhan ataupun hewan yang tertimbun tanah jutaan tahun lalu dan dapat menjadi sumber energi. Nah nih, sumber energi terbesar yang digunakan dalam kehidupan adalah matahari. Matahari memberikan energi panas pada berbagai benda di bumi. Dalam hal pancarannya, matahari juga memberikan penerangan di muka bumi dalam bentuk energi cahaya. Apabila cahaya matahari mengenai permukaan daun, pada daun tersebut terjadi proses fotosintesis. Kemudian ada juga tadi sumber energi apa? Angin ya. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. Negara yang terkenal memanfaatkan energi angin adalah Belanda. Maka dari itu Belanda disebut negara kincir angin.
Selain sumber energi matahari dan sumber energi angin, ya, tadi kita juga sudah membahas tentang sumber energi air. Sumber energi air dapat menghasilkan energi mekanik. Ya, sering dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada juga sumber energi biomasa, dikenal juga dengan istilah biofuel. Energi ini merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri, serta rumah tangga yang sifatnya organik. Contoh energi biomasa paling sederhana dan telah digunakan sejak zaman dulu adalah kayu. Pembakaran kayu akan menghasilkan energi panas dan uap. Selain itu, energi ini juga dapat diperoleh dari bahan hewan, bakteri, dan tumbuhan. Kemudian ada juga sumber energi gas alam, merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar dan daya tekan tinggi. Berat jenis spesifik yang rendah dan dengan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Oke. Kemudian selain sumber energi matahari, air, angin, biomasa, dan gas alam yang selalu tersedia di alam dalam jumlah yang banyak, ada juga sumber energi yang akan habis bila dipakai terus-menerus, yaitu sumber energi yang tersimpan di bumi dan dalam bentuk fosil energi. Untuk menggali sumber energi tersebut, kita tidak bisa sembarangan menggali tanah, perlu riset dan kerja keras untuk mencarinya. Maka dari itu, kalau bisa kita mematikan mesin atau mengurangi penggunaan mesin jika tidak lagi dipakai. Tujuannya apa? Agar lebih hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar sama dengan hemat cadangan energi. Oke, di sini ada teks bacaan ya. Simak ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber-sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, dan berbagai tambang masuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Oke, ini 5 soal. Namun ada lagi tugas yang kedua, yaitu di sini ada praktik ya. Mari kita buktikan bahwasanya panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Lakukan percobaan ini di luar rumah. Alat dan bahannya yang pertama tisu, kertas, dan sapu tangan. Itu saja. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas, dan sisanya ditaruh di tempat yang teduh atau yang tidak terkena sinar matahari. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya. Seperti ini tabelnya nih. Sini ada benda,
ada tisu, kertas, sapu tangan. Ini durasi waktunya 15 menit, 30 menit, 60 menit. Nah, ini keterangannya ya. Di bawah matahari. Misalkan tisu waktu 15 menit masih basah. Ini dalam ruangan masih basah. Setelah setengah jam ini di bawah sinar matahari sudah mulai kering. Ini di dalam ruangan masih basah. Nah, setelah 60 menit atau 1 jam yang di dalam ruangan masih basah namun mulai mengering sedikit dan yang kena sinar matahari sudah hampir kering. Seperti itu kurang lebih. Paham ya? Oke, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Kemudian, apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Yang ketiga, tuliskan paling sedikit 3 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat kalian pahami. Jika masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Bapak. Dan juga tugasnya selesaikan ya. Tidak terburu-buru karena waktunya panjang. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.